Terima kasih. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut nih. Terima kasih. Semua mau direbutin semua. Terima kasih Pak Jokowi Jangan hampir seperti 16.000 itu, jangan Bapak. seperti itu. Terima kasih, Pak. Jangan Terima kasih, seperti Pak. betul ya Pak. Jangan seperti Terima itu. kasih, Pak. Di sini terlihatlah ketika Presiden Joko Widodo ketika memberikan pernyataan jangan seperti itu, terlihat ekspresi dari Presiden Joko Widodo terlihat marah di sini. Nah, memang tidak usah dipungkiri ya, yaitu Presiden Joko Widodo adalah politikus yang handal. Ya, walaupun ada isu-isu seperti yang pada waktu lalu lah, misalnya isu perpanjangan 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan presiden. Di situ dari ekspresi Presiden Joko Widodo dan bahkan ketika diklarifikasi, Presiden Joko Widodo bahkan menjawab dengan senyuman, dengan santai. Nah, bahkan juga ketika pada waktu lalu ada isu santer yang beredar, yaitu Presiden Joko Widodo ingin merebut Ketua Umum Golkar. Wah, di situ ketika Presiden Joko Widodo dimintai klarifikasi juga santai-santai saja, dan bahkan juga ya ekspresi tetap senyum dan juga menyapa para wartawan. Menurut saya disinilah Presiden Joko Widodo itu adalah politikus yang sangat handal, walaupun gundah, walaupun marah, walaupun senang. Di situ ekspresi dari Presiden Joko Widodo sangat sulit sekali ditebak, sangat susah sekali ditebak. Walaupun misalkan Presiden Joko Widodo sangat marah pun, Presiden Joko Widodo bisa menahan semua amarahnya. Nah, di situ menurut saya kedewasaan dalam berpolitik. Ya, begitu pula dengan ya hiruk pikuk pada waktu lalu, misal putusan MK, nepotisme dan lain sebagainya. Di situ bahkan juga Presiden Joko Widodo masih tenang, dan bahkan ya Anda tahu sendiri lah, tetap kunjungan kerja dimanapun dan tidak berpengaruh kepada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Menurut saya sangat keren sekali. Ekspresi Presiden Joko Widodo ketika menghadapi masalah itu sangat santai sekali. Nah, tetapi di sini yang uniknya lagi ya, bahkan ketika pada waktu lalu Hasto Kristanto, bahkan ya setidaknya Presiden Joko Widodo di sini disebut ingin menjadi Ketua Umum Golkar. Nah, di sini terlihatlah ekspresi Presiden Joko Widodo terlihat marah. Jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu, bahkan juga sampai 3 kali. Wow, di sini kemungkinan Presiden Joko Widodo sudah mentok dan juga sudah enek ya dengan narasi-narasi atau isu-isu yang demikian. Nah, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Di sini Jokowi masa semuanya mau direbutkan. Di sini disebut Hasto ingin rebut kursi Ketua Umum PDIP. Jokowi masa semua mau direbutkan. Seperti ini video dari Presiden Joko Widodo. Pak, Mas Hasto kemarin bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Kursi Ketua Umum. Ketua Umum. Kata Mas Hasto kemarin. Golkar. Pak Jokowi, Terima kasih. Terima kasih. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut nih. Terima kasih. Semua mau direbutin semua. Terima kasih, Pak. Pak Jokowi Jangan hampir seperti itu, 16.000 jangan Bapak. seperti itu. Berarti Terima kasih, Pak. Jangan Terima kasih, berarti Pak. nggak betul ya Pak? Jangan seperti Terima itu. kasih, Pak. Nah, di sini terlihatlah ketika Presiden Joko Widodo ketika memberikan pernyataan jangan seperti itu, terlihat ekspresi dari Presiden Joko Widodo terlihat marah di sini. Nah, di sini dari kompas.com katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua, jangan seperti itu, ucap Jokowi. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Samsi, masih percaya cocoknya Hasto dan PDI Perjuangan. Di sini dari Dokter Otaku udah tersetel kebalikannya. Di sini dari Liriksu, masa begitu? Baru juga 2 tahun jadi wali kota, yang logis aja lah, konon ada kalimat itu dari suara entah barantah. Di sini dari Nabil, maaf Pak, saya sudah tidak percaya omongan situ. Terakhir bilang anaknya belum cukup umur, baru 2 tahun, jadi wali kota bla bla, tapi faktanya Pak Jokowi mesti maklumi aja lah, wong yang ngomong itu sangat kebelet partainya yang tetap jadi presiden 2024-2029. Walaupun jelas-jelas sudah kalah sama Om Gemoy. Ya, tetapi di situ memang ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan bahkan juga pada waktu lalu ya ramai terdengar isu Jokowi jadi ketum Golkar. Nah, di sini bahkan juga direspon oleh berbagai petinggi politikus Golkar ya. Di situ ada ADART yang harus dihormati, yaitu ketika menjadi ketua umum di situ minimal ya 5 tahun lah menjadi kader Golkar dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan ada berita yang menurut saya cukup
ya cukup mengejutkan juga gestur Puan. Hasto tuding Jokowi mau rebut kursi Ketua Umum PDIP. Nah, di sini Sekjen PDI Hasto Kristanto mengembuskan isu Presiden Joko Widodo ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP yang saat ini diduduki Megawati Soekarno Putri. Apa kata Ketua DPP PDIP yang juga Menteri Megawati Puan Maharani? Puan ditanya soal pernyataan Hasto usai dirinya memimpin paripurna penutupan masa sidang DPR di gedung DPR MPR Kompleks Parlemen pada 4 April. Selain soal pernyataan Hasto, Puan juga ditanyai mengenai keanggotaan Jokowi di PDIP. Puan menyimak pertanyaan wartawan dengan seksama. Setelahnya, Puan terlihat menggerakkan matanya ke kanan seperti sedang memikirkan jawaban. Dia juga mengerutkan alisnya. Sejurus kemudian, Puan lantas menggelengkan kepalanya. Wartawan kembali memintai komentar Puan terkait pernyataan Hasto tersebut, namun Puan tetap menggelengkan kepalanya. Pernyataan Hasto soal rumor pengambil alihan kursi ketum PDIP mulanya disampaikan di acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat pada 2 April. Hasto awalnya bicara Jokowi telah melakukan abuse of power. Nah, tetapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, kalau kita berpikir dengan akal sehat, menurut saya juga sudah pantas lah Presiden Joko Widodo misalnya menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Menurut saya di situ sudah dipikir ya oleh Ketum Megawati misalnya. Apalagi juga Presiden Joko Widodo sudah menjadi presiden 2 periode. Menurut saya juga sudah pantas lah kalau menjadi Ketua Umum PDIP. Ya kalau saya pribadi, tetapi ya memang di situ ya harus ada mekanisme yang berlaku lah untuk menjadi Ketua Umum PDIP. Nah, dari sini bahkan ada berita Jokowi bantah incar kursi Ketum PDIP, masa mau direbut semuanya. Ya sangat lucu sekali ketika pada waktu lalu ada isu yang beredar misalnya, yaitu Presiden Joko Widodo ingin merebut Ketua Umum Golkar lah, dan bahkan juga di situ ya setidaknya terbantahkan lah. Dan saat ini malah ada isu yaitu Presiden Joko Widodo ingin mengambil alih Ketua Umum PDIP. Menurut saya juga ya pokoknya di sini sangat sulit sekali lah dimengerti perpolitikan saat ini ya, mulai pemilihan umum 2024 semenjak Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya di situ semuanya di luar akal sehat dan semuanya itu bisa saja mungkin terjadi. Walaupun menurut kita itu tidak mungkin, tetapi kenyataannya juga mungkin ya dengan fenomena perpolitikan saat ini. Ya memang perpolitikan pada 2024 itu memang momen-momen perpolitikan yang penuh dengan pelanggaran etika dan juga penuh dengan pengkhianatan. Jadi masyarakat pada waktu lalu sangat terkuras energinya, yaitu ketika mengomentari Pilpres 2024. Ya tetapi memang Pilpres pada tahun 2024 berjalan dengan sangat aman dan juga terkendali. Terbukti juga ya tidak ada gesekan-gesekan yang berarti lah pada Pilpres 2024. Ya tetapi menurut saya siapapun itulah presiden dan wakil presidennya, supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Itu menurut saya yang paling penting.